يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر ويوم السرور ويوم المغفور، يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، والحمد لله رب العالمين. اللهم قو الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وانصرهم على معاند الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله
الحمد لله الذي سهل طريق العبادة ويسر ووفاهم أجور أعمالهم من خزائن جوده التي لا تحصر وجعل لهم يوم عيد يعود عليهم في كل سنة ويتكرر وزكى أبدانهم من درن السيئات وطهر وتابع بين الأوقات لكي تشيد بأنواع العبادة وتعمر فما مضى شهر الصيام إلا وأعقبه بأشهر الحج إلى بيته العتيق المطهر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العظيم الأكبر الذي جعل لكل شيء وقتا وأجلا وقدر وأشهد أن حبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الشافع المشفع في المحشر نبي ما طلعت الشمس على أجمل منه وجها ولا أنور اللهم صل وسلم على عبدك وخليلك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الذي أذهب الله عنهم الرجس وطهر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد فيا أيها الحاضرون والحاضرات فيا أيها المسلمون والمسلمات فيا أيها المؤمنون والمؤمنات أوصيكم ونفسي بتقوى الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته في كل وقت لعلكم تفلحون لعلكم ترحمون فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah dengan sesungguhnya apabila mereka tergoda dengan syaitan dan kelompoknya, maka segera mereka sadar bahwa semua itu kesalahan yang akan menjadikan mereka sengsara, dan pada saat itu mereka Al-Habibul Karim walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zamratal mu'minina rahimakumullah. Saudara-saudara jamaah salat Idul Fitri, kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, putra dan putri, adik-adik sekalian seluruhnya, terutama para alim ulama, para kiai, para cendekiawan muslim, hamba-hamba Allah yang senantiasa dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wabil khusus segenap takmir dan pengurus Masjid Al-Muhajirin, semua yang hadir pada kesempatan yang mulia pagi hari ini. InsyaAllah kita semua hamba-hamba Allah yang selalu dirahmati, diridai, selalu kita pantas dicintai dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat, kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Fitri Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi mari kita bersyukur kepada Allah. Mari kita berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyampaikan umur kita pagi hari ini, yang telah mengizinkan kita melaksanakan salat Idul Fitri tahun ini, yang telah menjadikan kita semua hamba-hamba salihin was salihat, yang telah menjadikan kita semua tampak muhsinin muhsinat dengan hadirnya kita di masjid ini, di tempat salat pagi hari ini. Saudara, semua itu anugerah Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib kita syukuri,
Maka saudara sekalian rahimakumullah, mari kita saling mengingatkan kembali di antara kita. Kita saling berpesan di antara kita, tentu dalam keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Di mana saudara sekalian rahimakumullah, pada pagi hari ini pantas kita bertakbir, pantas kita bertahmid, pantas kita bertasbih, kita membesarkan nama Allah, kita memuji Allah, kita mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hari ini saudara-saudara sekalian, pasti ini hari yang dilakukan oleh seluruh kaum muslimin di dunia, bahkan yang menjadikan gentar orang-orang yang memusuhi Allah. Mereka orang-orang kafir itu akan merasa semakin takut dan semakin khawatir. Karena saudara sekalian rahimakumullah, betapa indahnya syariat agama Islam, khususnya di bulan Ramadan, dan betapa indahnya ibadah-ibadah kita dengan kewajiban dan sunnah yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Dan semua itu kita dapat melaksanakannya tidak ada lain kecuali anugerah dan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Pantas kalau demikian pagi hari ini kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Namun saudara sekalian rahimakumullah, salah satu makna dari takbir itu, saudara sekalian kita maklum seluruhnya, kita membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu artinya saudara sekalian, jangan sampai dalam kehidupan kita masih saja kita membesar-besarkan selain Allah. Padahal makna daripada Allahu Akbar itu adalah masih wallahi asghar, selain Allah itu kecil. Tapi kenapa masih ada saja manusia-manusia, kalau mereka memang sama sekali tidak mengenal Allah, karuan saudara sekalian memang tidak tahu Allah. Tapi orang-orang yang mengenal Allah, orang-orang yang tahu Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah, tapi masih saja membesar-besarkan selain Allah. Jabatannya seolah lebih besar dari Allah, pangkatnya seolah lebih besar daripada Allah, hartanya seolah lebih besar dari Allah. Di mana kalimat Allahu Akbar yang kita lantunkan, kita membaca bukan hanya pada saat malam Idul Fitri dan hari ini, pagi ini saudara, tapi setiap saat salat kita, bahkan selesai salat 33 kali kita membacanya Allahu Akbar. Tapi kenapa duit seolah yang maha besar? Saudara sekalian, kita maklum seluruhnya, siapapun manusia kuat, kekuatan itu diberikan oleh Allah, karena Allah yang maha kuat. Kalau ada manusia merasa besar, kebesaran itu diberikan oleh Allah, karena Allah yang maha besar. Kalau ada orang yang merasa hebat, kehebatan itu diberikan oleh Allah, karena Allah yang maha hebat. Tidak demikian dengan kita orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah. Tampak dengan rukuk sujud kita, apalagi 1 bulan penuh siang dan malam. Dengan penuh keikhlasan kita menundukkan hati dan diri kita, kepala kita menunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti yang maha besar bagi kita hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan artinya lagi saudara sekalian, tidak pantas orang-orang yang membesarkan Allah itu sementara menjadi orang sombong. Mari saudara-saudara sekalian rahimakumullah, siapa di antara kita yang tidak tahu tentang kisah manusia tersombong selama ini, yakni Fir'aun la'anahullah. Semakin dia perkasa, semakin menjadi-jadi kesombongannya. Singkat cerita saudara sekalian, apa kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam akhir kehidupannya? Fa'akhadnahu wa junuduhu fanabatnahum fil yammi fanzur kaifa kana aqibatul zalimin. Akhir kehidupannya ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam laut dengan seluruh bala tentaranya. Ini orang-orang sombong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang tidak mau menundukkan hati dan kepalanya kepada Allah. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, siapa di antara kita yang tidak tahu tentang kisah Qarun dalam Al-Quran? Dengan kekayaannya semakin menjadi-jadi kesombongannya kepada Allah. Dengan perkataannya, kalau Fir'aun ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang maha tinggi. Karena memang kekuasaannya tidak tertandingi pada saat itu saudara.
Saudara sekalian, Qarun dengan kekayaannya yang tidak tertandingi justru semakin kaya, semakin buta dengan kebenaran, semakin buta dengan kebaikan. Saudara sekalian, tidak mustahil, tidak ada rasanya di antara kita yang sama dengan Fir'aun dan Qarun. Tapi sifat kefir'aunannya, sifat kekarunannya, masihkah ada pada diri kita, saudara? Karena saudara sekalian, kalau kita masih merendahkan yang lain, itu disebut dengan ghamtun nas, merendahkan orang lain. Termasuk kita orang-orang yang punya kekuatan dan jabatan barangkali. Wahai orang-orang yang punya kekuatan. Wahai orang-orang yang berpangkat tinggi. Wahai manusia-manusia yang mereka mempunyai jabatan tinggi. Siapapun kalian, semua itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu saudara sekalian, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada akhirnya perkataan Qarun ketika dinasihati oleh hamba-hamba Allah yang beriman pada saat itu semakin sombong. Beliau mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Itu sebenarnya saya capai semua itu karena ilmu saya. Saya capai semua itu karena kemampuanku. Saya mendapatkan semua itu karena aku. Dan ini, kalau ini sudah sekalian yang terjadi kepada kita, maka sudah sekalian sifat kesombongan itu masih ada pada kita. Silakan sudah sekalian kita berpendapat dengan sekian banyak pendapat kita di mana saja. Kemudian pendapat itu berhasil dilaksanakan, diikuti oleh sekian banyak manusia. Tapi ketika berhasil, katakan keberhasilan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang terjadi kepada kita semua orang-orang yang beriman. Kaum muslimin saudara sekalian rahimakumullah, jika dikaitkan dengan bulan suci Ramadan dan syariat Ramadan dan Idul Fitri ini saudara, betapa kita bersyukur Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kita Ramadan. Apa yang akan terjadi andai kata Allah tidak mensyariatkan puasa Ramadan ini saudara? Betapa tarbiyah yang sangat tinggi adalah Ramadan mengajarkan kita, melatih kita sungguh luar biasa menjadi orang-orang baik. Namun saudara sekalian rahimakumullah, sebenarnya keberhasilan Ramadan bukan pada saat Ramadan itu saudara. Kita maklum, kita paham, kita sadar semuanya saudara. Jadi semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebenarnya yang dituju bukan pada saat kita beribadah saja. Sekalipun pada saat kita beribadah ada beberapa tuntutan supaya disempurnakan syarat dan rukunnya, supaya sah ibadah kita itu. Tetapi sebenarnya sudah sekalian, mari kita perhatikan sekali lagi, mana ibadah yang Allah tidak mempunyai tujuan dengan selesainya kita ibadah. Jadi sudah sekalian, coba kita sholat, apa tujuan akhirnya? Supaya tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apa ada orang mungkar pada saat sholat? Apa ada orang keji pada saat sholat? Tidak akan ketemu sudah sekalian. Lalu kapan itu? Selesai sholat. Hadirin rahimakumullah. Orang haji juga demikian. Sepulangnya haji, akhlaknya lebih bagus atau tidak? Lebih baik atau tidak? Orang berzakat, hartanya supaya suci. Bukan pada saat mengeluarkan zakat. Tapi setelah itu sudah sekalian. Juga demikian Ramadan. Keberhasilannya nanti terlihat setelah Ramadan. Ramadan semua kita menjadi orang baik. Siapa di antara kita Ramadan yang tidak baik? Hanya orang-orang yang rapuh keimanannya saja. Memang saudara-saudara sekalian, siapa di antara kita manusia yang tidak melewati Ramadan? Asal sampai hari ini masih hidup, semua melewati Ramadan. Tapi tidak semua mereka taat kepada Allah. Jangankan yang tidak mengenal Allah, yang kenal Allah saja barangkali masih ada yang tidak mentaati perintah puasa Ramadan. Tidak demikian dengan kita semua saudara sekalian rahimakumullah. Sekali lagi, nanti setelah selesai pelaksanaan Ramadan, apakah kita menjadi orang yang lebih baik pasca Ramadan? Apakah kita menjadi orang-orang yang saleh pasca Ramadan? Maka saudara-saudara sekalian rahimakumullah, tadi sudah disampaikan dalam sambutan wali kota kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihat yang sangat mahal, yang luar biasa. Betapa saudara sekalian rahimakumullah, sebenarnya memang sederhana.
bukan berarti menjadi orang baik itu dituntut melakukan kebaikan yang sangat besar. Tidak, saudara sekalian. Kecil, sekalipun kecil, kalau itu dasarnya ikhlas semata mengharap keridhaan Allah dan itu bermanfaat, itu sudah menjadi orang baik. Maka pantas, saudara sekalian, beberapa kalimat Nabi SAW bersabda, bahkan sebutan Allah di dalam Al-Quran tentang manusia, kita maklum, ada yang disebut sebagai khairul bariyah. InsyaAllah khairul bariyah termasuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Tapi ada lagi Allah menyebut syarrul bariyah. Seburuk-buruk manusia. Khairul bariyah sebaik-baik manusia. Ada lagi Allah subhanahu wa ta'ala menyebut syarrud dawab. Syarrud dawab. Seburuk-buruk binatang atau seburuk-buruk makhluk yang bernyawa, yang bergerak. Ini ad-dawab, sudah sekalian. Tapi ternyata semua adalah manusia. Jadi syarrud dawab itu adalah manusia. Lalu kita termasuk yang mana? Khairud dawab, khairul bariyah atau syarrul bariyah? Nanti tampaknya setelah Ramadan. Hadirin rahimakumullah. Maka pantas Nabi SAW banyak bersabda tentang khairun nas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas man ta'allama al-Quran wa 'allamahun nas. Khairun nas man tala umruh wa hasuna amaluh. Khairun nas khairuhum li ahli. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik manusia itu adalah hidupnya banyak bermanfaat untuk manusia yang lain. Itu kita semua orang-orang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita hidup kita selalu kita mencari apa yang bisa saya lakukan untuk saudara saya. Bahkan saudara-saudara sekalian, yang terbaiknya adalah wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka selalu mementingkan orang lain dibanding dirinya. Biarlah saya yang mengalah, biarlah saya yang menjadi korban, asal orang lain selamat. Masya Allah, saudara sekalian rahimakumullah, kita semua orang-orang yang khairu ummah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan saudara sekalian, sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran, terus-menerus waktunya digunakan memperdalam Al-Quran dan dia mengajarkannya kepada yang lain. Nabi bersabda, sebaik-baik manusia yang panjang umurnya dan baik perbuatannya. Sementara sudah sekalian, ada orang semakin panjang umurnya semakin buruk akhlaknya. Saudara sekalian, kemudian Nabi pun bersabda, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling baik terhadap keluarganya. Terutama kalau dia suami kepada istrinya, kalau dia istri kepada suaminya. Karena kalau seorang yang baik, yang memuji dia hanya orang di jalan, belum tentu itu orang baik yang sebenarnya. Kalau ada orang baik yang memujinya hanya sahabat-sahabatnya di kantor, di pasar, di tempat bekerja, belum tentu berhasil kebaikannya. Tetapi apabila keluarganya yang memujinya, kalau dia suami istrinya yang memujinya, kalau dia istri suaminya yang memujinya, insya Allah ini sudah berhasil menjadi orang baik yang sebenarnya di hadapan Allah. Dan siapa orang yang suami dipuji oleh istri, insya Allah banyak orang lain memujinya. Sekalipun kita hidup ini bukan karena pujaan tersebut. Ini sabda Nabi Muhammad SAW. Tentu dalam hal ini panjang sudah sekalian rahimakumullah. Namun ini adalah khutbah Id yang sangat terbatas. Sekali lagi, kita sangat bersyukur dengan Idul Fitri, kita bersyukur dengan Ramadan. Harapan kita tidak ada lain, semoga seluruh amal ibadah, kesalehan kita, rukuk sujud kita, lapar dahaga kita semua menjadi ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaat dunia akhirat kita, kehidupan kita seterusnya sampai kita nanti menghadapi ajal kita berakhir dalam kehidupan dunia. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi iftataha syahral hajj bi syahri syawal wa ja'alahu sababan linailil fadaili wal ifdal. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu wa yarda ghaira mustaghnin anhu fi halin minal ahwal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul kabirul muta'al. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu sadiqul maqal. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulik sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi khaira sahbin wa al. Amma ba'du, faya ayyuhal mu'minuna wal mu'minat, faya ayyuhal muslimuna wal muslimat, ittaqullaha haqqa tuqatih wahdharul ma'asi fa innaha mujibatun lil khusrani wal idlal wa la tubtilu ma aslaftum min a'mali salihah bifasadin niyyati wal a'mal wa la tufsidu ma amiltum fi syahri Ramadan bitalihil a'mali wal hal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita saling wasiat di antara kita. Saudara sekalian, kita berusaha terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, meningkatkan saleh dan taat kita kepada Allah. Jangan sampai kita merusak amal-amal saleh kita dengan keburukan niat dan amal kita. Karena kesalehan itu bisa terhapus begitu saja, bahkan mungkin seluruhnya bisa terhapus dengan keburukan amal kita. Na'udzubillahi min dzalik. Pada pagi hari ini Allah bersama kita, Allah melihat kita, Allah memandang kita, Allah Subhanahu wa taala mendengar suara hati kita seluruhnya, dan Allah pasti mengijabahi doa-doa kita semuanya. Mari saudara sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan Allah akan ijabah doa-doa kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi asma'ika allati idza du'ita biha ala maghalikis samawati lil fathin fatahat, wa nas'aluka ya Allah bi asma'ika allati idza du'ita biha ala maghalikil ardi lil farajin farajat, wa nas'aluka ya Allah bi asma'ika allati idza du'ita biha ala abwabil usri lil yusri tayassarat. Allahumma ya Rahmanu ya Rahim ya Quddusu ya Salam. Segala puji bagi Engkau ya Allah, pujaan yang mencukupi dan memberikan segala kecukupan. Segala puji bagimu ya Allah, sebagaimana Engkau memang pantas dipuji, sebab keagungan wajah-Mu yang maha mulia dan keagungan kerajaan-Mu yang maha tinggi. Ya Allah, ya Fattahu ya Alim, ya Jalilu ya Karim. Ya Allah Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah dengan nama-nama-Mu dan sifat-sifat-Mu yang maha sempurna, yang apabila Engkau dimohon dengannya ya Allah, semoga pintu langit yang tertutup menjadi terbuka, yang apabila Engkau dimohon dengannya ya Allah, semoga kesulitan-kesulitan yang sedang melilit menjerati bumi membelenggu kami, maka menjadi terbitlah kemudahan-kemudahan. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya akramal akramin. Ya Allah yang maha pengasih, maha pemurah, lagi maha penyayang di antara yang penyayang, tunjukkanlah kami ya Allah senantiasa ke jalan yang benar. Tunjukkanlah kepada kami ya Allah dengan cara kehidupan yang benar, sebagaimana jalan yang telah Engkau tunjukkan kepada hamba-hamba-Mu, para anbiya, para aulia, para syuhada, para salihin. Dengan mengharap ridha-Mu ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada kami semua yang telah melaksanakan segala perintah-Mu, khususnya di bulan Ramadan dengan beribadah sehari-hari. Terimalah salat kami ya Allah, terimalah puasa kami ya Allah, terimalah bacaan Al-Quran kami ya Allah,
terimalah sedekah kami ya Allah, terimalah zikir, takbir, tahmid kami ya Allah, sehingga kami pantas mendapatkan ridha-Mu dunia dan akhirat ya Allah. Ya Mu'minu ya Muhaimin, ya Qawiyyu ya Matin, ya Allah, janganlah Engkau membiarkan kami menjadi seperti orang-orang yang mengaku beriman, mengaku bertakwa, mengaku cinta kepada Engkau, tetapi pengakuannya tidak pernah terbukti dalam perbuatannya ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami menjadi orang-orang yang berilmu, tetapi sama seperti yang tidak berilmu, yang menjadi orang-orang yang berharta, bertahta, tetapi sama seperti orang yang berhati buta. Ya Allah, janganlah Engkau membiarkan kami menjadi orang-orang yang hanya pandai mengaku, tapi tidak pandai berlaku. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kami orang-orang yang hanya pintar berdebat, tetapi tidak pintar berbuat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kesalahan telah menjadikan pakaian kami dalam kehinaan kami ya Allah. Dosa-dosa telah menjadikan pakaian kami dengan kerendahan kami ya Allah. Besarnya dosa telah mematikan hati kami, maka hidupkanlah hati kami ya Allah dengan taubat kepadamu ya Rabb. Ya Allah, hidupkanlah hati kami dengan istighfar, mohon ampun dari dosa-dosa itu ya Allah. Wahai pengharapan dan sandaran kami, wahai tempat kami meminta dan tujuan segala harapan kami, ya Allah, kami tidak menemukan yang dapat mengampuni semua dosa-dosa selain Engkau ya Allah. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta ya Allah. Kami tidak mendapatkan ya Allah di antara sekian banyak penambal kekurangan-kekurangan kami ya Allah selain Engkau ya Allah. Sungguh ya Allah, telah kami sandarkan diri kami kepadamu ya Rabb. Kami letakkan harapan kami hanya kepadamu ya Rabb. Andai kata Engkau usir kami, andai kata Engkau tolak kami dari pintumu ya Allah, kepada siapa lagi kami bersandar? Kepada siapa lagi kami datang? Dan bila Engkau cegah diri kami ya Allah dari sisimu, kepada siapa lagi kami berlindung ya Allah? Duhai betapa sedihnya diri kami dari teramatnya malu kami ya Allah. Duhai betapa menyesalnya diri kami ya Allah, dari buruknya amal kami juga dosa-dosa kami ya Allah. Kami mohon kepadamu wahai yang maha pemberi ampunan, ampuni segala dosa-dosa kami, dosa besar maupun dosa kecil kami ya Allah. Wahai yang maha penambal segala kekurangan ya Allah, agar Engkau karuniakan kepada kami ampunan dari segala dosa, menutupi kami dari segala aib yang tersembunyi. Jangan Engkau lepaskan kami pada hari kiamat nanti ya Allah dari sejuknya maaf-Mu dan ampunan-Mu ya Allah. Dan jangan pula Engkau hampakan kami dari kebaikan, ampunan dan maaf-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami Engkau maha tahu ya Allah. Kami bukan orang yang pertama kali mendurhakai Engkau ya Allah lalu mohon ampun. Kami bukan orang yang pertama kali berharap kebajikan-Mu, mengharap ampunan-Mu lalu Engkau memberinya ya Allah. Wahai yang maha memenuhi permintaan orang yang sedang kesusahan, wahai yang maha mengangkat kesulitan, wahai yang maha agung kebijakannya, wahai yang maha mengetahui segala yang tersembunyi, wahai yang maha indah maafnya, kami berharap pertolongan-Mu ya Allah, dunia kami, akhirat kami ya Allah. Dengan kedermawanan-Mu, dengan kemurahan-Mu ya Allah, kami bertawassul kepadamu ya Allah, dengan belas kasih-Mu, dengan rahman rahim-Mu ya Allah. Kami bertawassul ya Allah dengan kasih-Mu yang sangat Engkau cintai, dengan kemuliaan Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabulkan segala doa kami ya Allah. Jangan Engkau hampakan harapan kami. Terimalah taubat kami ya Allah. Terimalah ya Allah ibadah-ibadah kami ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin wa ahmi hauzatad din wansur ibadakal mu'minin wansurna wansuril Islam wal muslimin wansurna wansuril Islam
والمسلمين وانصر عساكرهم إلى يوم الدين. اللهم أنزل الأمن في ديار المسلمين، اللهم أنزل الأمن والأمان في ديارنا وديار المسلمين. اللهم وأم بالرخاء والسخاء جميع بلاد المسلمين. اللهم إنك غني حميد. اللهم أغثنا 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 يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يرحمك.